Nah, boleh saya putar videonya nggak? Boleh. Saya ada videonya. Nah, sebutin aja, nggak usah putar. Oke. Saya mau jelasin. Itu waktu itu andanya di Nias waktu itu. Oh, di Nias. Nah ya, terus kata Jadi Edis Bu- begini, kata Edis TV mengatakan demikian kepada Kristen. Kalau ada seorang Kristen, walaupun itu pendeta, tidak pernah mengakui Yesus itu ada Tuhan, berarti orang gila, kata Edis. Oh, begitu. Ya, menurut Bapak Pendeta ini gimana? Apakah betul ucapan Edis bahwasanya Yesus itu punya Tuhan? Betul atau tidak itu? Ya pertama gini. Ya. Pertama ya kan. Oke. Jadi orang Kristen itu standar imannya itu bukan standar subjektif. Bukan subjektif, artinya tidak terpaku pada oknum, tapi standarnya itu bertumpu pada Alkitab. Ya, jadi kalau Edis berkata Yesus itu punya Tuhan, maka tentu ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Alkitab. Nah, tapi kan satu hal juga gini, kita jangan sampai kita timbulkan sebuah fitnah. Ya, artinya saya juga belum mendengar penjelasan Edis itu secara tuntas dari awal sampai Oke. Saya nggak panjang-panjang lebar, Bapak Pendeta yang besar, yang amat manis, yang ganteng-ganteng. Pertanyaan saya, apakah betul itu perkataan Edis? Yesus itu punya Tuhan. Saya nggak butuh penjelasan. Yang saya butuh itu iya atau tidak, kan gitu aja. Panjang ya, nggak usah. Lama. Ya, kenapa ini Bung, saya panggil Bung saja ya. Kenapa Bung tidak langsung mengajukan pertanyaan tapi harus bawa nama Edis? Loh, kan kata orang Kristen, pedomannya orang Kristen itu kan Edis, kan begitu. Jadi kami tanggapi aja. Berarti Ya Bung kan? sudah salah. Barang siapa, kata Edis, barang siapa mengikuti seseorang, lalu mereka itu mengikutinya, itu sama saja menyembah. Tapi kata Edis Kristus, kalau mengatakan hal demikian orang Kristen wajib ngikut. Berarti kan gini. Edis. Oke, silakan. kelihatannya Bung ini, ya Bung ini sudah salah paham karena orang Kristen itu tidak membangun iman berdasarkan kata orang. Nah, itu harus dipegang. Mau kata Bung, kata Edis, kata ABC, bukan kata orang, tapi patokannya itu adalah firman Allah. Nah, Roma pasal 10 ayat 17. Kalau Bung pernah jadi orang Kristen, pasti tahu ayat itu. Itu patokannya. Oke, Bapak Pendeta, begini Bapak Pendeta. Oke, sekarang kita tidak butuh yang namanya Edis sekarang ya. Apakah Oke. boleh kita diskusi dulu, boleh? Boleh. Boleh. Bagus. Oke, tapi Bapak Pendeta, begini Bapak Pendeta yang besar, begini. Saya butuh Bapak Pendeta itu, ya jujur ya, tapi saya berdiskusi sama Kristen, maupun itu pendeta, pastor, uskup, ikan paus, sampai ikan lele, sampai ikan jurame, nggak ada yang jujur. Nah, makanya saya bilang, apakah Bapak Pendeta ini bakal jujur dalam Galatia 3, nomor 13, mengatakan hal demikian begini. Kristus telah menebus kita dari hukum kutuk Taurat, kan begitu? Ya kan? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus termasuk orang yang dikutuk oleh Paulus? Silakan. Dikutuk oleh Paulus, berarti gini, saya bacakan ayatnya supaya jangan salah paham. Galatia, kalau Bapak mantan pendeta berarti harusnya ada Alkitab di tangan ya. Galatia pasal 3 ayat 13. Ini sudah. Galatia 3 ayat 13.
Sebentar. Di HP dia error. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah